Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke podcast Dikmas berkolaborasi dengan LPI membahas masalah majalah Horizon batch kedua. Sebelumnya kita telah podcast membahas masalah majalah Horizon batch pertama. Dengan saya selaku host Delvarianto dan saudara saya Fakih. Kali ini kita kehadiran bintang tamu seorang yang dua orang yang sangat produktif, sangat Ini tamunya cowok apa cewek nih? cewek. Oh, cewek. Ya, Siapa tuh tamunya? sangat mahasiswa berprestasi. Siapa sih emang kalau boleh tahu? Langsung aja kali gak sih? Iya, langsung aja kali ya sih. Sebut langsung. Ya, ada dua orang. Yang pertama itu ada Mbak Jihan dan yang kedua ada Mbak Iza. Jadi, Gimana nih? hmm, Mbak Iza, Mbak Jihan, gimana kabarnya? baik, kabar mantap lah ya. Gimana Ya. kajian? Alhamdulillah Luar biasa. Allah Akbar. tapi Oke. eh, Gimana? tapi sebelumnya gue Iya. belum kenal dengan Iya. mereka berdua. Oh, nih. dulu. Ya, Oke. gue Boleh, belum boleh. kenal dengan mereka berdua nih. Gue juga belum kenal. Iya, Mungkin kita bisa kenal. Iya, ya mungkin kita bisa kenalan. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Oh, Eh, ada apa? OTW sayang gitu. Iya, ada OTW sayang ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke, Ya, oke. Silakan Mbak ini memperkenalkan diri. Mungkin dari Mbak Iza dulu boleh perkenalan. Boleh perkenalan. Halo Asal juga. semuanya, nama aku Iza Yasmin Hanin, nama akrabnya bisa dipanggil Iza. Jurusan Usul Fiqh di Yarmuk University, asal di Indonesianya dari Banten, Cilegon. Dekat Serang ya, Mbak? Iya, sebelahan. Dekat Serang ya. Iya. Kalau tahu, Tahu ya? lu beda pulau, kalau bisa tahu. Karena gitu lah. Chemistry. Chemistry Karena dan aku tak ya. tak kenal maka Tak sayang. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut dari kajian langsung. kajian ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Amalia Rosa, biasa dipanggil Jihan. Saya di sini kuliah jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam. Saya di Indonesia, asalnya dari Depok. Bocah Depok, bocah Tawuran nih berarti nih, bocah iya, Depok iya, nih, iya. bocah Anak Tawuran. Margo City. Ada Margo, Iya, iya. Margo City, Margo Emang ada tuh. Tahu. Mana? Temen Di mana? gue juga ada sana. Di Padang ada mall nggak? Ada banyak. Banyak ya. Banyak. Indomaret ada nggak Indomaret? Alfamaret ada nggak? Padang Mart ada. Oke, mungkin di podcast kita kali ini kan kita kemarin kan udah ngebahas ya. Kita udah ngebahas podcast yang pertama itu kita ngebahas tentang majalah batch pertama. Mungkin yang kedua ini kita bakal membahas tentang majalah batch kedua. Yang mana bintang tamu kita di sini ada Kak Jihan dan Kak Iza. Mereka ini salah satu Salah dua. Oh iya. Mereka ini salah dua. Salah Mereka dua, ini penulis di majalah batch kedua ya. Berarti literasi mereka ini sangat bagus ya. Harusnya Ya. karena sebagai anak LPI kita harus mengembangkan ilmu literasi di situ. Ini- Makanya adanya LPI itu untuk mengembangkan suatu literasi. Karena kita sebagai mahasiswa. Ini patut dicontoh nih bagi Ya. mahasiswa-mahasiswa lain juga banyak penyaksi. Ya. Kadang kita cuman fokus di keilmuan kuliah doang, literasinya kurang. Benar. Bagaimana nanti untuk penyampaian, pemaparan hasil dari belajarnya itu ya? Bukan begitu ya, Pak? Bukan begitu. Bukan Bukan begitu. Iya. Nggak didukung ya. Nggak didukung. Ya. Sebenarnya ada cerita lucunya kenapa kita bisa gabung LPI. Oh ya, gimana ceritanya, Sob? Boleh ceritain. Iya. LPI ya. Iya, gimana? Apalagi Gimana, aku Iya. bukan orang yang suka nulis Oh, sebenarnya. bukan suka nulis. Jadi Bukan di ceritanya- bidangnya nulis juga. Terus suka apa? Suka siapa? Suka jihad. Berharap dia guys. Dia berharap guys. Dia berharap. Oke lanjut. Jadi- Emang ceritanya gimana tuh? Bisa Jadi masuk ceritanya LPI? awalnya Ya. tuh emang kalau aku sendiri awalnya emang udah tertarik nih pengen ikut LPI, apalagi aku emang suka nulis kan. Tapi pas udah nyampe di sini
pas udah lihat LPI awal jadi kurang tertarik gitu, jadi kayak nggak tahu ya, kayak kayaknya ntar dulu deh, masih mau coba adaptasi yang lain dulu, karena kayak kalau ada kegiatan LPI takutnya yang lainnya keganggu. Tapi malah gara-gara kita belajar markas waktu itu kan kita belajar Persiapan markas. dulu sama yang ketumnya LPI kan Bang Badrul, terus gara-gara sekalian jadinya. enggak, terus jadi ya kita kan aku sering nanya gitu, terus habis itu ditanya kenapa malah nggak jadi gitu, aku kasih tahu alasannya, tapi kayak abis itu kita kayak didorong yang kayak sayang banget kalau nggak ikut. Terus apalagi tahu nih aku dulu tuh sama Iza kan emang udah gini banget ya. Oh iya, gitu ya. Tergandeng. Kalau ada gue pasti ada Iza gitu, jadi kita kemana-mana berdua, jadi Pokoknya kayak kalau ada lu, ada Iza pasti. Kalau ada Iza pasti ada lu. Oh, Waktu itu. iya. sama kayak kita ya? Enggak. Gimana lu ada gue juga? Enggak. Aduh. Tidak. Lanjut. iya, jadi gara-gara itu katanya sekalian aja ajak Iza, kayak apa namanya, biar lebih seru gitu Kak. Pokoknya di situ istilahnya kayak ngebujuk kita banget, akhirnya ya udah ya. Karena dipikir-pikir juga ternyata bagus juga, dan memang pengalaman yang sangat luar biasa juga ada dia. Berarti masuk LP itu secara ketidaksengajaan ya? Iya, bukan Bukan sengaja juga enggak? Iya, tapi aku tuh paham dari awal Bang Badrul tuh bukan ngajak, tapi nyuruh. Iya. Ini pemaksaan ya? Iya. Emang Tapi- kayak yang ngancem gitu juga. Tapi Kalau pemaksaan sebenarnya- positif enggak apa-apa dong. Iya, Pemaksaan sebenarnya positif tuh udah nggak apa-apa. ditutup itunya apa sih Pendaftarannya. pendaftarannya. Iya, udah lama banget. Beliau tuh bilang ke kita Bisa ini masih kok. dibuka loh buat kalian gitu. Kita kan gimana ya, aduh Bang. Jadi Nggak jadi enak agak deh. spesial. Berarti Bang Badrul itu dia karena peduli literasi tinggi untuk orang-orang, makanya dia mungkin karena masih dikit juga mungkin waktu itu yang daftar ya. Mungkin kadernya emang luar biasa. Iya, Mbak karena berdua emang, ini ya kan? Iza sama Jian mungkin Iya. dilihat secara spesifik sama Dari Badrul, skillnya juga ya kan? mungkin ada gitu. Nggak ada, ya. dari aku nggak ada yang dilihat Siapa sih tahu sebenarnya. kan Iya, kita kan? nggak ada yang tahu, dari persepsi orang kan beda-beda ya. Mungkin dari sisi itu mungkin. Terus pengalaman apa yang sangat wah di LPI, Kak? Pengalaman punya karya tulisan sih, karena selama ini kan nggak yang suka nulis gitu ya, jadi Iya. karena masuk LPI jadi dipaksa untuk bisa nulis, jadi diri sendiri pun mencari tahu gimana sistem nulis yang baik gitu, Iya. cara nulis yang bagus, terus kalimat-kalimat yang puitis itu gimana gitu. Kalimat benar, yang salah mana? yang Nah, benar mana, gitu ya. pengalaman ya Pak. Berarti kita harus bagus tulisannya dong. Untuk harus bagus sih enggak, cuma di LPI ini kita belajar aja begitu. Belajar ya. Improve. Berarti dari jelek bagus tambah lebih bagus lagi. Iya. Jelek. Jelek ya. Bukan jelek. Iya. Itu Oke, kalau misalnya sekarang kita udah ngebahas LPI, sekarang tuh Kak Iza sama Kak Jen kan udah berkata udah alumni batch kedua lah ya. Sekarang aja udah batch ketiga juga udah lulus gitu ya, udah selesai lah. Sarjana kita ada. Udah sarjana LPI lah, sarjana LPI ya. Itu batch 2. Ada batch 3 juga udah selesai. Berarti kan udah lulus dari LPI kan. Nah, setelah LPI ini selesai, keseharian kajian sama Kak Iza nih ngapain aja? Dengar-dengar kajian juga sekarang jadi artis HPMI ya. Jadi soalnya teman-teman ya, dilihat-lihat ya sekarang di SG HPMI itu sering banget ngeliat mukanya Kak Jihan satu ini. Dia ini kayaknya sedang jadi artis HPMI Yordania. Apa dia brand ambassador di HPMI Yordania. Mungkin bisa dijelasin kali ya gimana keseharian sekarang gitu. Lagi ngapain? Sekarang pastinya saya di sini sambil kerja nyari duit. Kecil banget ya suaranya. Sambil belajar juga, tapi emang sekarang dari kemarin emang kebetulan lagi banyak kegiatan sih, dari kayak kegiatan apa sih kemarin tuh kita ngapain? Lagi ada aja kegiatan kayak misalnya kemarin tuh yang pas Horizon 3 terbit juga sekalian apa namanya dari buku Gen Z, ngomongin Gen Z yang aku juga nulis di situ sama Iza, itu juga sekalian terbit. Jadi kayak emang lagi banyak kegiatan aja kayak ya, karena kebetulan aku emang anaknya nggak bisa diem juga ya, dan emang suka gitu buat cari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengembangkan apa namanya minat bakat aku juga, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman aku. Jadi dan kemarin kebetulan dapat kesempatan buat take over Instagram HPMI Yordania, sekalian mempromosikan HPMI Yordania nih ke orang-orang. Apalagi mungkin dari aku orangnya bisa ngajak, bisa persuasif gitu. Jadi
kebetulan kemarin dapat kesempatan dan ya udah jadinya aku ngisi itu di HPMI Yordania. Orang sibuk artis HPMI Yordania satu ini ya. Tapi sesibuk itu Kak jadwalnya Iya, nggak padat banget ya. Ya, Padat padat banget kan kuliah. Ya, kuliah Lagi juga. episode. Iya. Episode tuh Nah. susah banget. Kerja juga. Bayaran iya dia juga. Kerja juga. Masak. Iya. Masakannya enak banget guys. Iya, serius. masakannya Itu enak jajan banget, kayak guys. jajan di jihad ya. Nah, Jajan di jihad. Iya. Masakannya enak banget sumpah gak bohong. Wallahi ini mah demi Allah. Terus Ini lo biar ngatur dikasihnya yang waktunya- Ya, Terus ngatur waktunya gimana Kak? Iya. Yang sepadat itu ya kan? ngatur waktunya yang penting kalau aku kuncinya dibangunnya nggak siang. Karena kalau misalnya aku bangun siang itu udah nggak bagus lah moodnya ke depan-depannya, karena kayak kalau bangun siang tuh ngerasa ada hal yang miss gitu. Tapi kalau misalnya aku udah bangun subuh tepat waktu pas gitu, itu ke depannya insya Allah jadi enak gitu ngejalanin. Walaupun aku tahu nih hari ini bakalan capek banget, tapi kalau misalnya karena aku bangunnya lebih pagi dan emang udah mempersiapkan untuk capek itu, jadi kayak ya udah bisa dijalanin juga. Oh, berarti itu kuncinya bangun sebelum subuh ya? Ya enggak juga enggak Enggak, juga. enggak. Enggak, pokoknya Tapi iya loh. Karena bangun sebelum subuh untuk sholat subuh itu wajib. Wajib kok bangun sebelum subuh? Ya. Tempat subuhnya. Ini sebelum subuh, harus sebelum subuh karena kita harus tahajud dulu. Kita harus tahajud, habis tahajud mempersiapkan sajadah Iya, untuk iya. sholat karena kita harus Tahajudnya nggak pakai sejadah. Ya. Kita harus menyiapkan mihrab kita sebaik-baiknya untuk sholat. Mihrab itu Oh, iya. harus disiapkan sebaik-baiknya. untuk sholat. Oke, berarti salah satu kunci Iya. kegiatan Bajian itu bangunnya pagi. Iya, Iya. harus bangun tepat Harus waktu lah. bangun Karena waktu di pagi karena hari. karena kalau misalnya bangun telat itu merusak habit juga nggak sih? Iya. Enggak juga, tapi ya sebenarnya yang paling kunci banget adalah ketika kalian bangun pagi langsung olahraga. Karena kalau nggak dibawa olahraga pasti malas. Oh. Langsung tidur atau gimana. Kalau dibawa olahraga minimal workout dikit, atau pokoknya jangan sampai habis subuh nemu kasur lagi, karena kalau bertemu kasur lagi ntar bangunnya siang lagi deh. Oke. Jadi kalau udah dibawa gerak biasanya nanti otak kita lebih aktif, lebih inilah lebih semangat karena dopaminnya udah keluar kan. Kalau dari Kaiza sendiri gimana nih keseharian Apa nih? tuh? Setelah dari LPI kan udah nggak LPI lagi tuh. Iya. Ini aja sih fokus ke kuliah gitu. Fokus ke Terus kuliah. sambil barengin sama organisasi aja. Oh iya lupa cok, bener. Oh iya. Lupa, Cok. Iya. Kaiza ini ya apa? Kemendik ya? Mm-mm. Kemendik HPMI Yordania ini Sekretaris ya? Sekretaris. Sekretaris. Terus Kemendik Iya, ini sekretaris Kemendik. ini bendahara Irbit nih bocah-bocah yang Oh iya, bendahara. Kalian yang belum bayar uang kan? Jadi promosi ini Hostnya udah belum kak? Hostnya udah belum? Udah, ini udah Wes. bulan semua. Udah. Respect. Dikmas Irbit ya, Dikmas Irbit tuh udah bayar 5 bulan ya? 4 bulan. Udah Bulan, sampai 4 bulan. 4 bulan. 5 bulan. Kita semua itu rata. Kita semua rata. Dikmas itu udah membayar selama 4 bulan. Dikmas Semangat ya? rata semua Iya, rata. semoga Medinfo yang lain-lain divisi lain juga bisa mengikuti kayak Dikmas bisa bayar. Makanya berani ngundang bendahara ya? Ya. Bayar. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita nggak bayar, karena kita tahu dia nih bacot gitu. Iya Iya. banget, nggak bisa kita. Bacot banget. Makanya di situ kita langsung, udah nih kita bayar aja langsung nih, begini. Gitu loh. Berarti kakak-kakak ini selain aktif di LPI, mereka juga aktif di organisasi APMI ya? Di yang Jihan di Irbit, ini di pusat ya. Bagus lah pokoknya. Bagus banget, Wow. dijadikan contoh buat teman-teman semuanya. Bukan sekedar kuliah ya, tapi juga aktif berorganisasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin kita membahas tentang ini ya, langsung masuk ke majalah batch keduanya aja kali ya. Jadi kan di podcast kemarin kita membahas tentang majalah batch pertama, horizon pertama. Dan sekarang kita bakal ngebahas horizon kedua, yang mana penulisnya di sini ada Mbak Jia dan Kaiza, gitu kan. Mungkin kita kan belum tahu semua ya gambaran majalah batch kedua ini kan pasti berbeda ya dengan majalah pertama dan majalah kedua, majalah ketiga, bahkan di LP juga kan ada buku ya. Nah di situ kan pasti pembahasannya berbeda-beda. Mungkin Ya. dari Kak Jihan atau Kak Iza bisa menjelaskan secara umum gitu di majalah batch kedua ini membahas secara umumnya tuh apa sih gitu. Mungkin dari Kak Iza dulu. Kalau sependek yang aku tahu ya, majalah Horizon Batch 2 ini ngejelasin tentang politik, Kak. Oh, politik. Ah, ah. Politik. Mm-mm.
politik gimana keadaan Indonesia pada 2024. Terus juga kebetulan ketika pembuatan majalah kemarin itu berbarengan dengan pemilihan presiden yang baru. pemilihan Gitu. presiden. Sekarang yang menang siapa? Pemilihan presiden. Pak Prabowo. Oh, Pak Pak Prabowo ya. Prabowo. Oh ya, Prabowo. Prabowo. Iya gitu. Jadi lebih ke bahas apa sih pentingnya suara dalam pemilu gitu. Terus gimana masalah-masalah yang terpecahkan pada politik 2024 ini gitu. Ada pembahasan Orde Baru juga, Orde Lama sama reformasi dari masa lalu Iya. pada masa pemerintahan Soekarno Soeharto itu. Oh, Berarti iya. lengkap dong itu di majalah. Banyak Kak. Banyak. Ada juga ngebahas tentang hutan ya. Tulisannya kajian kan? Bukan hutan. Oh, bukan. Bukan hutan. Jadi sebenarnya Pemindahan ibu kota. Jadi Oh, Horizon. pemindahan ibu kota. Hutan kan tapi Iya. iya. Horizon 2 itu dia emang kan ini judulnya Suara Diaspora Indonesia. Jadi ini pure ngebahas tentang Indonesia tuh gimana sih, terus kayak karena emang bertepatan dengan pemilu 2024 kemarin. Jadi di sini tuh isinya bener-bener yang kayak ya udah politik-politik Indonesia, konflik-konflik di Indonesia pernah terjadi apa aja. Tapi di sini juga ada salah satu tulisannya Pak Isan yang ngebahas tentang konflik Timur Tengah juga. Iya. Tapi Oh, ada dengan- di Timur Tengah. Iya, ada di sini cuma satu doang, sisanya fokusnya emang karena ini judulnya politik 2024, jadi kayak selain emang politik Indonesia yang dibahas, ada politik-politik dari negara lain juga. Berarti ini menuju Indonesia Emas 2045 banget ya. Politik-politik gini ya. Tapi bisa sebelum jadi. Bisa jadi. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu ya, apa sih tujuan dari politik itu ya? Aduh, Tinggi banget ya pembahasannya. Iya. Ini kan masalah politik nih. Yang Oh ya politiknya enggak, apa ya? masalahnya gini kan ketika orang membuat buku atau majalah Iya. kan ketika dia menentukan tema pasti kan ada tujuannya. Iya, ada Nah, tujuannya. tujuannya ini Iya. temanya politik. Yang politik itu Iya, sebenarnya apa? Kenapa di Iya. sini tuh temanya ditentukannya politik gitu. Iya. karena kan di sini rata-rata pada Gen Z ya. Kita kan Iya. sebagai mahasiswa tuh Gen Z. LPI ini pengen membuka mata para Gen Z lebih lebar biar pada melek politik gitu. Jadi gak cuma sekedar main sosmed secara asal, tapi tahu politik sekarang tuh apa keresahan-keresahan yang ada di Indonesia ini begitu. Iya, dan juga sebenarnya politik itu adalah hal yang suci, baik, niatnya baik, niatnya suci juga, cuma karena Tapi agak melenceng-lenceng dikit ya. enggak, karena Oh, orang-orang di dalamnya yang punya kepentingan, jadi dia melenceng. Oknum lah ya, oknum. Oh, oknum. Banyak oknum ya. oknum. Jadi kayak Politik tuh suci ya Kak? Wudhu berarti dia. Haram. Sebenarnya apapun itu suci, tergantung kita bagaimana menjalankannya. Iya, iya. kelas emang. Tapi dengan Funky 2024. tapi dengan politik nih kita bisa menentukan pemimpin yang jujur, yang benar, amanah gitu ya kan? Ya, tapi itu kembali Iya. lagi pada pemimpin tersebut. Iya, kepada pemimpin tersebut. Dan pemilih. Iya, dan pemilih betul. Dan pemilih. Dan ini bakal nyambung ke tulisannya Iza. Bener sih, bener, Oke. bener. Terus apa namanya? Kalau misalnya secara spesifikasi umum kan ini ngebahas tentang politik nih. Nah, kalau misalnya kita lebih spesifik lagi nih dari tulisan Iza atau Jihan, ini satu tema kah atau Berbeda. setiap tulisannya itu berbeda-beda gitu? Berbeda-beda judulnya. Mungkin dari Jihan dulu. Iya. Tulisan Karena- Jihan tuh apa gitu? Karena kita tentang politik, sebenarnya semuanya kita harus ada dasar politik ya. Tulisan aku kan tentang ibu kota negara. Oh iya, tapi dengar-dengar tulisannya pakai bahasa Inggris. Iya. Iya. Boleh langsung jelasin di bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya sih? Iya. Jelasin pakai bahasa Inggris ya sih? Tulisan aku kalau nggak salah 43 days building smart city. Jadi kebetulan waktu itu emang dikasihnya bagian bahasa Inggris dan tadinya tuh aku mau nulis opini gak sih, Za? Iya, yang Kurang tahu ya. pokoknya yang kayak sempat ngobrolin tentang bijak memilih. Nah, Iya. suara setara mutiara kan tadinya hampir mau dijadiin judul ini gak sih? Sebelum memang jadi tulis Temanya? Jadi kan judul tulisannya Iza kan suara setara mutiara. Ya. Itu tadinya tuh sempat dipikirin buat jadi judul si Majalah Majalah Horizon karena Oh. kita mau nyadarin orang-orang kalau penting loh kita tuh sadar akan politik, sadar akan dunia politik di sini tuh kayak dunia politik di Indonesia tuh kayak gimana ke Gen Z atau ke generasi muda. Nah, tapi karena emang ternyata lebih merangkup secara universal itu suara diaspora Indonesia, jadi kayak ya itu. Jadi kita sebenarnya base tulisannya tetap harus ada politiknya, dan kebetulan waktu itu aku dapet yang bahasa Inggris, nulisnya pakai bahasa Inggris, dan aku ngebahas tentang perpindahan ibu kota karena aku juga punya ketertarikan banget dalam lingkungan.
tentang environment. Jadi kebetulan banget waktu itu tuh pembahasan ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu tentang ekonomi dan ekonomi, politik dan juga lingkungan. Jadi itu yang kayak bener-bener hal yang emang yang untuk ekonomi dan lingkungan adalah hal yang bener-bener sangat-sangat saya minati dan sangat-sangat saya tertarik untuk pelajari. Jadi kayak Emang kemarin tuh, jihan core iya, banget emang gitu. jihan core banget. Jadi aku langsung oke, gue nulis tentang ini karena emang aku suka banget. Ekonomi juga kan anak iktisad ya. Gila, anak iktisad. Gila, emang beda dari yang lainnya. Iya, beda. Tapi menurut kajian itu masalah perpindahan ibu kota sangat mendukung atau gimana? Sebenarnya Kan waktu konspirasi nih. Iya, enggak. Ada konspirasi. Waktu Ada awal konspirasi. ini riset aku buat nulis IKN tuh ada Iya. kali 2 bulanan. Terus lama. Terus iya, Lama banget ya. Karena emang waktu itu tuh kan sebelum aku memutuskan buat nulis IKN, emang aku udah cari tahu tentang IKN karena itu emang rame banget. Terus waktu aku nulis ini, aku tuh sebenarnya lebih menekankan untuk aku tuh pro terhadap IKN. Iya. Kenapa? Karena emang ya karena ya itu karena hasil riset aku selama 2 bulan dengan apa yang aku baca, ya menurut aku kita tuh emang harus pro untuk perpindahan ibu kota. Kenapa? Karena Jakarta tuh udah terlalu sumpek, udah terlalu Padat, penuh, terlalu padat, dan kalau misalnya kita masih menunda untuk memindahkan ibu kota, otomatis kesetaraan atau kesejahteraan secara umum di Indonesia tuh makin terhambat karena orang-orang jadi fokusnya cuma ke Jakarta doang gitu. Sedangkan di Indonesia kan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kayak sangat disayangkan kalau misalnya yang kita bangun cuma hanya di satu kota, padahal kota Indonesia itu luas banyak dan untuk sumber daya alamnya, lain-lainnya itu bisa kita kembangkan bersama-sama. Dan makanya waktu itu aku tuh benar-benar pro banget IKN karena aku ngambil POV dari situnya. Cuma ketika ngelihat di lapangannya semakin lama, apalagi di berita-berita sekarang, tiba-tiba yang tadinya aku dukung banget kayak ketua otoritanya bahkan sekarang tuh ngundurin diri. Oh ya, Yang mundurin diri sekarang ya. Ngundurin diri, dan ya aku juga belum nyari tahu lagi, cuma itu sih yang bikin aku sekarang jadi ngedown tentang IKN ini. Karena emang resiko terbesarnya kalau dia nggak jadi juga emang parah banget, tapi kalau emang dia jadi aset banget untuk negara. Ya, banyak pendapat ya tentang ikan itu ya. Iya. Kalau misalnya dari Kak Iza sendiri buat tulisannya nih, kita secara spesifik nih ya. Tadi kan udah ngebahas secara umum. Dari Kak Iza sendiri gimana tulisannya nih? Kalau aku bahas suara setara mutiara kan, Oh, iya. karena bertepatan dengan pemilihan presiden, jadi aku bahas tentang opini, artikel opini gitu, tulisan opini yang mana bahwa Gen Z sebagai Gen Z untuk memilih dalam pemilu itu sangat penting karena Gen Z sekarang tuh banyak banget Iya benar. dan generasi milenial juga banyak kan, maksudnya generasi muda lah. Iya. Sangat penting dalam memilih tuh, jadi gak boleh golput gitu karena sikap golput tuh sebenarnya nggak keren bagi mahasiswa tuh nggak keren. Sayang Semuanya juga, nggak mahasiswa doang, sayang juga. Terus juga kalau kita mau milih tuh jangan asal pilih atau jangan ikut-ikutan Jangan orang FOMO, lain. jangan FOMO, FOMO, ya, iya, FOMO jangan ya. FOMO, betul. Tapi Jangan kan kalau presiden bisa- sekarang menang karena emang FOMO. Ya gimana ya? Gimana ya? Saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak Ini dia ikut-ikutan doang ya. Ini dia doang. Anak abang gitu. Enggak ya. Lanjut Kak Iza. Tapi Kaiza, saya juga sedikit baca tulisan Kaiza nih. Iya. Ada masalah tentang pemilu di Indonesia itu harus ada luber jurdilnya ya. Oh, Iya, iya. luber jurdilnya. Weh, lu berjudul apa singkatannya? Lupa. Apa luber lu Apa? apa? Lu berjudul. Lu berjudul. Apa Apa luber sih? jurdil itu? Lu Apa? aduh jangan malu-maluin dong. Lu berjudul. Jujur dan adil. Jujur dan adil. Enggak, itu. dulunya apa lunya? Nah, itu Lu-nya itu sunyi. Lu itu nggak boleh kita ngomong-ngomong ke orang. Apa Iya. bang? Hmm. Lu berjudul apa? Lu berjudul apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Lues. Oh, luas. Lues. Bukan. Terus apa dong? Logo. Iya kali. Iya kali ya. Ini bocah bawa tema sesat nih. Iya. Lu baca di tulisan apa dari otak lu Nah, sendiri? itu tulisan. Pasti ada, Kak. Lu langsung. Oh, langsung. Ya. Langsung umum, Oh. jujur adil. Oh ya, jujur Bebas. adil. Itu Ah. ribet. Lu kalau misalnya baca nih, itu tahu. Iya, nggak ada di situ. Cuman ada luber jurdil. Ya. Lu apa tadi? Lu Langsung. Oh, langsung ya. Langsung umum, umum, bebas, jujur dan adil. Jujur adil. Jadi gini kan,
di daerahku tuh nih kan, daerahku tuh di Di mana? Padang, Orang di mana? Padang ya Orang kan? Padang. Orang Padang, Jam Gadang Bukit Tinggi. Ya. Nah, tahu kan? Enggak. Enggak. Jauh, jauh soalnya. Tapi kan ada di satu daerah itu caleg nih. Ya. Nah, caleg nih kebanyakan tuh ada fajar subuh. Hmm. Fajar subuh tuh apa? Serangan Serangan fajar fajar. subuh. Nah, itu maksudnya. Apa tuh? Serangan di subuh hari. Nah, nanti ada kayak amplop gitu ya kan. Oh, itu. Ada Iya, nanti iya, iya, iya. foto Soekarno Iya, dan iya, iya. Hatta gitu ya kan. Iya, iya. Nah, sama duit 50.000. Agar apa? Agar bisa nyoblos dia. Oh, iya, Ini iya. gimana caranya kita agar pemilu ini tetap luber jurdil gitu. Sesuai tulisan Kak Iza itu ya kan. Oh, ada tulisan itu di tulisan Iya. itu. Luber jurdil. Iya. Kalau ada serangan fajar kayak gitu ya, lebih Iya. baik kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, nggak usah digubris lah, nggak usah Oh, iya. diambil Nggak usah amplopnya, digubris, dibiarin aja. Maksudnya dengan dibiarin aja nanti yang ngasih tuh paham, oh dia nggak peduli nih sama serangan fajar. Iya. Semakin banyak orang yang nggak peduli sama amplop tersebut, sama serangan fajar tersebut, ya kedepannya bisa jadi nggak akan Hilang. dilakukan lagi Hilang. serangan Iya, fajar Tapi itu. kalau misalnya serangan fajar satu orang 10M bisa diomongin kali ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Itu kalau harus dilaporin malah. Kalau 10M bisa diomongin bisa ya, sudah lah ya, sudah bisa diomongin lah ya. ya. Tapi kalau aku sih Kak, kalau dikasih amplop ya diambil amplopnya, tapi nggak dicoblos orangnya. Oh gitu. Iya. Itu munafik gak sih berarti? Nggak munafik. Enggak, itu Tidak nanti urusannya menepati main di atas janji. dong. Itu nggak menepati janji berarti. Kita nggak janji, kita cuma nerima duitnya. Nggak gitu. Dikasih kan? Kita ngobrol setelah pembahasan ini ya, setelah podcast ini selesai. Mungkin lanjut aja dulu. Mungkin lanjut aja ya. Masa panjang ini. Iya, panjang banget. Lanjut dulu lah. Ya dulu. Berarti kalau misalnya menurut Kak Iza, kalau misalnya ada serangan fajar, kita harus menolak itu mentah-mentah. Menolak, Iya. menolak. Jangan diambil ya kak ya. Oh iya, jangan jangan. diambil. jangan. Tapi kalau 10M bisa dong. Bisa Nggak dong, bisa. Mas. nggak bisa. Hotline dah, hotline bisa. Masalahnya 271 lah. 10M itu nggak muat di amplop kak. Oh iya, nggak muat di Nggak amplop. bisa. Bisa pakai cek. Hah? Oh iya. Pernah, Ada namanya cek bailip tuh nggak tahu. pernah dapat cek. Nonton film, nonton Ya film. Nonton enggak, film. itu Nonton film. Ya, pengaruh film nih kayaknya. bukan. Oh, bukan. Lu pada nggak belajar ekonomi? Bukan basic kita. Basic kita. Kayak bank itu mengeluarkan banyak uang tunai, uang kartu, uang giro, sama uang cek. Cek Iya. itu kalau misalnya dananya gede tapi lu mau ngasih satu kertas. Iya. Cek. Karena satu kertas tuh biasanya langsung terbang gitu sih amplopnya. Oh, Nggak terbang dapet ya? berarti, nggak jadi. Walaupun 271 ya? Iya. Iya. Satu apa? Ya, Serius. itulah. Oh. Iya. Lalu ini Kak, ada beberapa pertanyaan nih dari netizen-netizen. Nah, ada nih netizennya yang nanya. Pertama, apa pendapatmu tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan? Oh, itu udah tadi ya. Terus yang Gimana sih? selanjutnya, bagaimana tanggapanmu terhadap argumen bahwa pemindahan ibu kota akan meratakan pembangunan di Indonesia? Ini pertanyaan buat Mbak Jian. Aja. Ya. Bagaimana? Bagaimana tanggapanmu terhadap argumen bahwa pemindahan ibu kota akan meratakan pembangunan di Indonesia? Oh, itu udah pasti. Karena udah ada contohnya. Kayak di negara waktu itu tuh yang berhasil tuh di Brazil, kalau nggak salah. Brazil sama Amerika Serikat, dimana mereka emang sengaja kalau di Amerika Serikat malah dia ada fungsi-fungsinya tiap ibu kota. Kayak ada kota yang emang dikhususkan untuk industri, ada kota yang dikhususkan untuk pemerintahan. Dan itu emang terbukti ketika emang mereka dibagi-bagi kayak gitu ya. Jadi yang dikembangkan orang-orang juga jadi nggak terpusat sama satu hal doang. Jadi kayak contohnya nih di Jakarta sekarang apa-apa semua di Jakarta, PRJ, terus ada pokoknya semua acara-acara street food sebenarnya ada di Jakarta. Kenapa? Karena penduduk paling banyak ada di Pulau Jawa, penduduk paling banyak ada di Pulau Jawa, dan semua produksi apa-apa di Pulau Jawa. Kayak bahkan kalau misalnya kalian sadar, kalau misalnya beli di e-commerce, Tokopedia, Shopee, kalau di Jakarta sekitaran Jabodetabek sampai Jawa kan rata-rata kita bisa gratis ongkir karena mereka banyak gudang. Sedangkan kalau kita beli di luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, apalagi Papua, itu tuh makin makin mahal pasti, karena ya itu di situ transportasinya sulit, gudangnya kecil. Karena kita juga sebagai pengusaha pasti ngelihatnya, karena kalau misalnya penduduknya dikit, yang ngapain kita membuat gudang di situ. Oh, Makanya yang mahal itu ya kan. Makanya kenapa harus ada pemindahan ibu kota untuk memeratakan kesejahteraan ya, karena biar pengusaha-pengusaha atau orang-orang juga sadar loh kalau misalnya
tanahnya tuh nggak di Jakarta doang. Tanah Indonesia tuh banyak, nggak cuma di Jakarta doang. Ada Kalimantan, ada Sumatera, ada yang lain-lain. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak terfokus sama satu hal doang kan kita bisa lebih ngeliat tuh yang mana yang ternyata bisa dikembangkan juga. Jadi kalau misalnya dan apalagi kan ini dipindahinnya ke Kalimantan. Kalimantan tuh sebenarnya kalau kita lihat di peta Indonesia bisa di peta Indonesia kan ada Kalimantan tuh di tengah, jantungnya Indonesia tuh di Kalimantan. Jadi kayak untuk apa namanya penyebaran distribusi kalau misalnya emang dari Kalimantan harusnya dia lebih mudah gitu karena dia di jantungnya gitu. Bahkan dulu kan kerajaan pertama ada di Kutai. Kutai kan di Kalimantan dan itu di situ aja udah terbukti bahwa Kutai ini jadi pusat perdagangan karena ya emang mereka tuh di tengah. Dia tuh lewatnya banyak kapal. Jadi inilah jadinya menurut saya emang benar kalau misalnya pemindahan ibu kota itu bisa meratakan kesejahteraan. Oh iya. Keren banget jawabannya. Keren banget jawabannya. Berarti ini ya, Ini dia tuh emang bener-bener mendalami tulisannya banget. Emang riset itu 2 bulan lebih. Ya bukan 2 bulan, 2 tahun gitu riset. 2 tahun. Dari sebelum berangkat ke Jordan dia udah riset. Tapi gue respect. Kayak dia tuh udah tahu gue bakal masuk LPI nih. Iya. Jadi gue riset dari sekarang nih, dari pondok kayaknya. Dulu pondok di mana? Biar apa kayak gitu. tapi gue respect sama tulisannya biar apa ya? Biar nggak seluruhnya itu di Jawa mulu. Benar-benar. Iya, segalanya di Jawa ya. Sebagai orang yang Sumateranya yang- sakit hati. Iya kan? Sekali-sekali pindahan ke Padang gitu. Bagus ya kan? Ya ajuin lah, makanya lu masuk ke dunia politik buat Aman. mengubah itu. Besok Kalau bisa. gatot. Oke. Iya. Mungkin gue mau nanya nih buat Kak Iza. Kan Kak Iza kan pembahasan tentang tulisannya kan tentang politik ya. Kan kalau di dalam politik kan pasti ada banyak orang-orang yang oknum-oknum yang nggak bener lah. Mungkin menurut Kak Iza tuh hal apa yang misalnya harus dibenahi di dalam politik itu? Contohnya banyak oknum-oknum yang ya begitulah. Gimana cara Begitu tuh gimana ya, Kak? gimana ya? Menghindari Menghindari ya, keburukan di dalam menghindari suatu keburukan. politik. Dalam Misalnya- satu pemilihan misalnya kayak, gitu ya. kayak tadi misalnya yang serangan Fajar gitu. Serangan Sebagai Fajar. politiknya ya, sebagai politikusnya tapi bukan sebagai orang yang menerimanya. Itu gimana gitu? Sebagai politikusnya. Mhm. Ya dari dalam dirinya dia itu harus menjunjung tinggi kejujuran sama keadilan. Satu lagi apa sih kalau kita lomba tuh? Sportif. Oh, sportif. Makasih Mas Amas. Makasih Mas Amas. Makasih supportingnya. Kita harus sportif dong Oh, kalau ya, dalam sportif ya. politik itu. Ya maksudnya jangan memaksa kehendak, kalau emang nggak bisa harus berusaha dari dalam dirinya secara halal dan benar. Gak usah maksain lah ya. Nggak usah maksain. Jangan menghalalkan sesuatu yang haram. Iya. Tapi ada nih kata-kata, Apa tuh? lu punya duit lu berkuasa. Oh, lu menjadi tuh puasa. Iya. Puasa tinggi. Iya. Tai gitu ya kan. Enggak dong. Enggak. Oh, nanti disensor aja. Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang majalah batch kedua ini. Oke, dari Kaiza mungkin ada closing statement di podcast kita ini. Oke, baik. Mungkin minum dulu biar Mungkin nggak minum seret, dulu. Iya, biar kali ya. nggak seret. Minum dulu kali ya. Iya. Minum dulu kali ya, seret. Dari Jangan tadi lupa, minum. jangan lupa sponsornya. Kalau gua dari tadi minum mulu udah mau habis. Oh iya. Hmm. Makasih buat hostnya ya udah mengundang aku sama Jihan juga. Makasih tim media udah ngajak kerja sama kita. Jangan lupa dibaca majalah Horizonnya dari LPI batch 1, 2 sampai 3 udah terbit juga. Buku? Iya. Baca kalau yang itu. Oh, jangan. Jangan ya. Kenapa? Kenapa? Majalahnya dulu kita promosiin ya. Ada 3 majalah dari LPI yang udah terbit. Semangat selalu buat semuanya. Kita tingkatkan lagi literasinya, terus belajar lagi untuk menulis supaya tahu banyak hal dan banyakin membaca biar kayak kajian. Biar risetnya tuh tinggi ya. Aduh, Luar biasa. takut Biar banget. risetnya tuh tinggi. Bang Pali juga baca mulu nih, semua nih polisi. Gila, bro. Oh iya, Iya. Bang Pali lah. Keren banget. Banyak tuh rupanya. Ya, Jangan lupa dikasih stikernya. Iya. closing statement. Dari kajian mungkin Iya. ada closing statement. Dari kajiannya. Banget nih, terima Kan kasih biar untuk- bacotnya keluar itu. Unak-unak ada unak-unak apa ya. untuk host Curhat dong.
host-host yang gondrong-gondrong keren ini sudah memberikan kesempatan saya untuk duduk di sini ya. Dan semoga kita nih maksudnya tulisan saya kan tentang membuka pikiran agar luas gitu. Maksudnya pembinaan di ibu kota ini, jadi kayak tolong kalian tuh jangan merasa nyaman dengan kesempitan. Kita tuh harus membuka mata kita. Kalau misalnya emang kalian takut tersaingi, ya udah berarti harus dilawan saingannya itu. Jangan malah kalian nyaman dengan kerangkeng atau kungkungan dari lingkungan kalian. Zona nyaman. Berarti Iya. mencari kesempatan dalam kesempitan dong. Enggak dong. Enggak gitu. Udah ngantuk dah. Udah ngantuk Enggak dia. dong. Ini udah jam berapa nih? Kalau- Jam berapa nih? Ngantuk ya? Iya. Udah ngantuk nih hostnya nih. Makanya ambillah kesempatan sebanyak mungkin dalam hidup kalian. Jangan takut kalah, jangan takut salah, karena itu adalah pembelajaran. Wis Jihan Irbit 2024. Oke, alhamdulillah udah terlaksana semua podcast Dikmas Irbit. Podcast Dikmas Irbit kita kali ini yang kedua membahas majalah Horizon edisi kedua. Ini dia teman-teman. Kita ada soft file nanti mungkin bisa dibagi nanti anak LPI ada yang membagikan. Ada soft file kan ya? Kayaknya ini ada di website-nya. Iya, website-nya Oh, juga ada. Website LPI Oh iya. ada. LPI juga ada website-nya ya? Besar juga ya kan? Oke, terima kasih juga buat bintang tamu kita, Kak Jihan, Kak Iza. Terima kasih udah datang di podcast Hasilnya. Dikmas ini, podcast kita yang kedua. Semoga kalau misalnya nanti ada bedah buku atau nanti kan kita ada buku juga. Nanti kalau diundang jangan menolak ya. Coba nanti datang Iya. lagi gitu kan. Semoga juga bisa menerbitkan buku-buku Amin. yang lebih keren-keren ke depannya ya kan. Amin. Nanti bisa bikin buku sendiri Iya, atau apa itu. amin. Keren lah pokoknya. Semoga anak LPI ini bisa menjadi manfaat di Indonesia. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye. Bye.